Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Sebelumnya izinkan saya, Bu, memperkenalkan diri. Saya Fiona Wifiarni Putri, mahasiswa Institut Kesehatan Mitra Bunda, Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan. Baik ibu-ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu tentang anemia pada ibu hamil. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu anemia pada ibu hamil. Nah, ibu hamil yang mengalami anemia itu apabila kadar hemoglobinnya itu rendah. Nah, pemeriksaan darahnya pada umumnya dilakukan pada pemeriksaan kehamilan pertama, kemudian dilakukan 1 kali lagi selama kehamilan. Nah, penyebab anemia ini sering terjadi karena kurang makanan yang bersumber dari zat besi dan protein. Nah, pencegahannya itu, ibu-ibu semua bisa mengkonsumsi suplemen zat besi seperti asam folat, vitamin B12, mengkonsumsi daging merah, sayur-sayuran, buah-buahan, mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi dan nutrisi yang seimbang, mengandung vitamin C seperti buah-buahan, mengurangi minuman yang mengandung kafein agar penyerapan zat besinya tidak terganggu. Nah, pada pemeriksaan darah untuk melihat hemoglobin dan kadar hematokrit sehingga dapat diketahui apakah ibu itu mengalami anemia atau tidak. Jika ibu-ibu mengalami anemia, tentunya punya resiko pada saat ibu hamil. Yang pertama itu bisa melahirkan bayi prematur. Lalu bisa juga melahirkan bayi yang mempunyai tabung syaraf. Lalu ibu-ibu juga akan mengalami depresi nih setelah melahirkan dan membutuhkan transfusi darah jika darah banyak keluar saat proses persalinan. Nah, baik Bu, apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melanjutkan leaflet bagian belakangnya? Sepertinya belum ada, Bu. Sudah mengerti, Bu. Baiklah, saya lanjutkan leaflet bagian belakangnya ya Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Nah, tadi juga saya sudah menyebutkan nih salah satu dari penyebab anemia, di mana penyebab anemia ini pertama, kurangnya makanan yang bersumber dari zat besi dan protein. Yang kedua, kurangnya makan sayur-sayuran hijau seperti kangkung, daun katuk, daun ubi jalar, bayam, daun singkong, kacang buncis, sawi hijau, kecipir, dan kacang panjang. Nah, penyebab lainnya itu adalah karena terlalu sering melahirkan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun dan penyakit menahun seperti TBC. Nah, pada saat ibu-ibu mengalami anemia, kita tuh bisa lihat nih Bu, apakah tanda-tanda dari anemia itu seperti apa. Yang pertama itu mungkin mata berkunang-kunang, sering berkunang-kunang. Yang kedua, mudah mengantuk. Ketiga, itu lesu. Keempat, wajahnya pucat, lidah, bibir, kuku itu juga pucat. Jadi, jika ibu-ibu semua mengalami tanda-tanda seperti ini, harus waspada dan segera berkonsultasi agar tahu apakah ibu mengidap anemia atau tidak. Nah, kenapa anemia ini sangat bahaya? Tentu saja anemia atau disebut kurang darah ini juga sangat bahaya, terutama untuk ibu hamil. Itu dapat membahayakan jiwa ibu, terutama waktu melahirkan atau proses persalinan itu terjadi pendarahan. Nah, bagi ibu yang menyusui, ibu itu akan merasakan sangat lemah karena kondisi ibu yang sedang kurang darah, kurang staminanya, dan menunggu pertumbuhan anak yang disusui itu sangat lama karena kurangnya nutrisi dari sang ibu. Nah, bagi janin dalam kandungan juga sangat berpengaruh sehingga bayi yang dilahirkan dengan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Jadi, apakah ibu-ibu semua sudah paham apa yang telah saya sampaikan? Kalau ingin bertanya, dipersilakan ibu-ibu. Baik, Bu. Sudah paham, Bu, dengan penjelasannya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Paham, Ibu. Bu.
Baik, Ibu. Belum ada, Terima Bu. kasih, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini juga saya baru belajar melakukan atau menjelaskan tentang penyuluhan anemia pada ibu hamil. Baik, Bu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.